wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Mbak Asafa dari kelas 10 TJKT 2. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas mengenai managing self open source IT teknologi ya teman-teman. Nah, pada bab 9 kali ini apa saja sih materi yang akan dibahas? Langsung saja, materi yang akan dibahas di sini adalah struktur direktori pada Linux, navigasi path, absolute vs relative path, spesial karakter, membuat file dengan touch, perintah ls advance, membuat direktori dengan mkdir, perintah cp, mv, dan rm ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, ini adalah struktur direktori pada Linux ya teman-teman. Dan di sini itu bentuknya hampir sama seperti pohon dan juga di sini ada akar-akarnya. Nah, akar-akarnya ini merupakan slice. Nah, slice ini merupakan tanda dari root ya teman-teman. Root ini bisa melakukan apa saja terhadap direktori-direktori di bawahnya seperti bin, sbin, home, tmp, lib, usr, var, dan lain-lain. Untuk pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas dua saja ya teman-teman, yaitu home dan usr. Nah, pertama kita akan bahas mengenai usr terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, usr ini adalah direktori untuk menyimpan file instalasi. Jadi, semisal kita menginstal aplikasi dan nanti aplikasi instalannya langsung bakal tersimpan di direktori usr ini. Kalau disamakan dengan Windows, itu sama saja dengan program file ya teman-teman. Kita masuk ke Windows C ya teman-teman. Dan di sini ada program files ya teman-teman. Jadi semua file aplikasi yang ada di Windows itu sebagian ada pada program file ini. Sedangkan kalau pada Linux, dia berada pada slice usr. Untuk selanjutnya di sini ada home ya teman-teman. Home ini adalah tempat user berada. Jadi kalau kita buka direktori home itu maka akan muncul user yang ada pada Linux kita. Itu sama saja seperti tempat persembunyian USR ya teman-teman. Sebelum kita praktekkan, saya akan menjelaskan mengenai direktori ITC terlebih dahulu. Karena di sini tidak ada direktori ITC, jadi saya akan langsung menjelaskannya saja. Jadi, ITC ini adalah direktori untuk menyimpan konfigurasi-konfigurasi pada server. Semisal kita ingin membangun sebuah web server dan nanti konfigurasinya itu bakal tersimpan di direktori ITC, teman-teman. Nah, langsung saja kita buka Debian dan kita login ya, teman-teman. Di sini kalian bisa cari files ya, teman-teman, yang warna biru ini dan kita klik. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke home ya teman-teman. Sebelum kita melihat user pada home, kita akan login ke root terlebih dahulu dengan kita ketikkan slice atau garis miring. Setelah itu kita enter ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk ke rootnya ya teman-teman. Bisa dilihat di sini sama persis seperti gambar yang di sebelumnya ya teman-teman. Di sini ada home, lib, opt, dan root, dan lain-lain ya teman-teman. Untuk melihat user kita bisa klik folder yang home ya teman-teman. Nah, di sini terdapat user milik saya yaitu Viva. Kita akan coba lihat foldernya dengan klik titik 3 ini di pojok kanan. Lalu kita pilih properties. Nah, bisa dilihat bahwa di sini parent foldernya itu tidak ada ya teman-teman, karena saya belum membuka folder apapun. Di sini saya akan coba untuk masuk ke folder home lagi. Dan kita klik titik 3, properties. Dan bisa dilihat di sini parent foldernya itu root ya teman-teman. Karena tadi saya sudah membuka foldernya.
Di sini parent foldernya itu muncul ya teman-teman, karena parent folder itu hanya menampilkan folder-folder yang ada di atasnya. Dan si home ini ada di bawahnya root, sedangkan si root ini ada di atasnya home. Sekarang kita coba lagi untuk masuk ke user milik saya teman-teman. Kita klik 2 kali, dan kita pilih titik 3 yang di atas, properties, dan bisa dilihat di sini parent foldernya itu home ya teman-teman. Home karena si foldernya ini ada di bawahnya home, dan si home ini ada di atasnya folder ya teman-teman. Nah, untuk materi yang kedua ini ada navigasi pet ya teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, di sini terdapat perintah cd, pwd, dan ls ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada perintah cd. Cd ini merupakan perintah yang digunakan untuk masuk ke suatu direktori. Kemudian ada pwd. Nah, pwd ini fungsinya untuk melihat di mana kita sekarang. Semisal kita sedang menjalankan Debian Desktop dan kita tinggal si Debian Desktop-nya karena ada keperluan mendesak. Dan saat kita menyalakan Debian Desktop-nya, kemudian kita lupa kalau sedang berada di mana. Dan untuk melihatnya, kita bisa menggunakan perintah pwd ini ya teman-teman. Dan yang terakhir ini ada perintah ls. ls ini fungsinya untuk melihat apa saja yang ada di dalam sebuah direktori. Semisal kalau kita di home, ingin melihat file apa saja yang ada di home itu, kita bisa menggunakan perintah ls ya teman-teman. Nah, langsung saja kita login ke Debian-nya. Untuk di files itu, kita Oke, di sini kita akan langsung masuk ke files dan terminal ya teman-teman. Jadi kalau di files itu kita langsung diarahkan ke home ya teman-teman. Nah, untuk login ke root di files itu kita bisa gunakan perintah slice atau garis miring, lalu kita enter. Dan di sini sudah masuk ya teman-teman. Sedangkan jika pada terminal untuk masuk ke root, kita bisa gunakan perintah su, kita enter, dan kita masukkan password rootnya. Nah, di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba masuk ke home directory root. Kita ketikkan perintah cd spasi slice root. Dan kita enter. Dan di files juga kita langsung masuk ke folder rootnya ya. Di sini kita bisa scroll ke bawah dan kita pilih yang root. Di sini kita masukkan password rootnya ya teman-teman. Dan kita klik yang authentic. Oke, di sini kita sudah masuk ke rootnya ya. Untuk yang di terminal ini, kita bisa cek dengan ketikan perintah pwd, lalu kita enter. Oke, di sini saya juga sudah masuk ke rootnya ya. Kemudian kita bisa ketikan perintah ls untuk melihat file apa saja yang ada di sini. Nah, karena di sini filenya kosong, maka di files ini juga akan kosong ya teman-teman. Selanjutnya saya akan coba masuk ke home. Kita gunakan perintah cd spasi slice home. Lalu kemudian kita enter. Oke, di sini kita ketikkan perintah pwd
dan enter. Dan di sini kita sudah berada di home ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan perintah ls. Dan begitu pula yang di sini. Kita masuk ke home. Dan di sini terdapat user milik saya. Begitu pula juga yang di terminal ya teman-teman. Sekarang saya akan coba untuk masuk ke root di terminal ya. Sebelumnya kan kita masuk ke home directory-nya root. Sekarang saya akan coba masuk ke root-nya. Jadi di file-nya itu root-nya kan terdapat banyak file dan kita akan coba yang di terminalnya untuk masuk ke root-nya. Kita bisa menggunakan perintah cd spasi slice lalu kita enter dan kita tuliskan ls ya teman-teman. Dan akan muncul file atau folder ya teman-teman. Jadi di sini sama dengan yang di files yang terdapat. Maaf. Yang terdapat pada files ya teman-teman. Di sini ada lib dan di sini juga ada ya teman-teman. Di sini ada bin, bot, dev, begitu juga di sini ya teman-teman. Di sini jika kita ingin masuk ke bin, kita bisa menggunakan perintah cd spasi slice bin. Lalu kita enter. Dan kita bisa ketikkan perintah ls, kemudian enter. Dan di sini itu akan terdapat banyak folder. Kita bisa mengeceknya juga di files, kita buka folder bin-nya. Dan di sini juga terdapat banyak file sama seperti pada terminal ya teman-teman. Oke, untuk materi yang ketiga ini ada absolute vs relative path. Jadi di sini kita akan membandingkan antara absolute dan relative path ya teman-teman. Langsung saja. Di sini absolute itu merupakan perintah untuk masuk di direktori dengan mengawalinya menggunakan tanda slice atau garis miring ya teman-teman. Sedangkan relative path itu tidak diawali dengan tanda slice atau garis miring. Semisal, di sini saya sedang berada di direktori home dan saya ingin masuk ke direktori bin. Maka kita harus menggunakan yang absolute atau yang menggunakan slash. Karena si direktori bin ini terhalang oleh USR. Jadi kalau kita dari home ingin masuk ke direktori bin, kita bisa menggunakan perintah cd slash bin. Intinya, kita bisa menggunakan slash itu ketika suatu direktori terhalang oleh direktori lain. Kemudian, contoh yang relatif path itu, misalnya kita di direktori USR dan ingin masuk ke bin atau lib, maka kita bisa menggunakan yang relative path atau yang tidak menggunakan tanda slice. Jadi, nanti perintahnya semisal kita dari USR ingin masuk ke bin, berarti perintahnya itu cd slice bin. Atau misal dari USR ingin ke lib, berarti perintahnya cd slice lib ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke Debian-nya. Jadi di sini saya sudah masuk ke files dan terminal ya teman-teman. Kalau di files itu kita akan langsung diarahkan ke home ya teman-teman. Begitu pula di terminalnya kita bisa cek dengan ketikan perintah ls lalu kita enter. Nah, di sini terdapat file desktop, dokumen, download,
sama seperti pada files ya teman-teman. Jika di files itu kita bisa masuk ke root dengan menggunakan tanda slice atau garis miring dan kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke rootnya. Nah, sedangkan pada terminal kita bisa masuk ke rootnya menggunakan perintah su, lalu kita enter dan kita masukkan password rootnya ya teman-teman. Nah, di sini passwordnya itu tidak terlihat. Kita enter. Oke, kemudian saya akan langsung masuk ke directory slice ya teman-teman. Kita ketikkan cd spasi slice. Langsung kita enter. Oke, di sini saya akan mencontohkan yang absolute path terlebih dahulu atau yang menggunakan tanda slash ya teman-teman. Di sini saya akan coba masuk ke files dan kita klik yang etc. Kita klik 2 kali dan kita pilih yang Apache 2 karena kita prakteknya absolute path atau yang menggunakan tanda slice. Maka teman-teman bisa ketikkan perintah cd slice etc cd spasi slice etc slice Apache 2. Lalu kita enter. Maaf. Kita enter pada terminal. Oke, setelah itu kita bisa ketikkan perintah pwd. Setelah itu kita enter. Nah, di sini saya sudah berada di Apache 2 ya teman-teman. Oke, di sini saya akan kembali lagi ke directory slice ya. Di sini kita ketikkan cd slice. Setelah itu kita enter. Nah, sekarang saya akan coba tanpa tanda slice. Oke, di sini langsung saja kita coba dengan ketikan perintah cd apache 2. Lalu kita enter. Maka di sini tidak akan bisa ya teman-teman karena si folder Apache 2 ini terdapat di dalamnya ITC. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan yang relative path atau yang tanpa tanda slice. Karena di sini kita akan mempraktikannya, kita harus masuk ke ITC-nya terlebih dahulu sebelum ke Apache 2. Karena kita tidak menggunakan tanda slice, jadi perintahnya kita masuk dulu ke ITC menggunakan yang tanpa tanda slice. Ya, di sini kita ketikkan cd spasi itc. Lalu kita enter. Oke, di sini sudah masuk ke Oke, di sini saya sudah masuk dan kemudian kita akan masuk ke folder Apache 2-nya. Karena di sini kita sudah di etc. Mohon maaf, cd etc. Nah, karena di sini saya sudah masuk ke etc, kita bisa menggunakan yang tanpa tanda slice. Kita bisa ketikkan perintah cd apache 2. Lalu kita enter. Dan setelah itu kita ketikkan pwd. Nah, di sini saya sudah berada di Apache 2. Dan tadi kita tanpa menggunakan tanda slash ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya kalau yang di absolute itu ada yang menggunakan slash, kita bisa menggunakan slash, kita bisa masuk ke suatu folder tanpa masuk ke folder sebelumnya terlebih dahulu. Sedangkan kalau yang di relative path atau yang tanpa menggunakan tanda slash, kita harus masuk ke folder directory itc-nya terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke Apache yang slash tanpa menggunakan tanda slash ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu spesial karakter ya teman-teman. Nah, langsung saja
Saya akan membuka Debian-nya. Ini saya akan menjelaskan tentang tanda lengkung yang ada di sini ya teman-teman. Jadi, tanda lengkung ini menandakan bahwa kita itu sedang berada di home directory. Misal di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah su, lalu enter, dan masukkan passwordnya. Jadi mana nih? Kan ada tulisan home, tapi kok tidak ada tanda lengkungnya? Sedangkan tadi saya bilang kalau tanda lengkungnya itu menandakan kita sedang berada di home directory. Oke, kita perlu ingat-ingat kembali kalau home directory root itu bukan berada di /home/user, teman-teman, tapi home directory-nya root itu berada pada folder yang namanya root. Nah, kita ketik perintah cd /root. Kita enter. Nah, bisa dilihat di sini tanda lengkungnya sudah kembali ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bisa exit terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda dolar ini. Jadi, dolar ini menandakan kalau kita hanya memiliki hak akses sebagai user biasa. Dan saat kita memiliki hak akses sebagai user root, maka tandanya akan berubah menjadi pagar. Seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, juga ada tanda titik. Dan itu menandakan apa saja isi yang ada pada direktori. Oke, di sini saya akan coba untuk mengetikkan perintah ls titik, kemudian enter. Nah, pada home ini terdapat macam-macam. Dan di sini saya akan ke direktori slice terlebih dahulu dengan ketikan perintah cd spasi slice, lalu kita enter. Kemudian ls, enter. Oke, di sini isinya banyak ya teman-teman. Jadi itulah fungsi tanda titik. Fungsinya itu untuk melihat isi dari sebuah direktori. Oke, selanjutnya juga ada tanda titik 2. Titik 2 ini berfungsi untuk menandakan kalau kita ingin melihat parent directory. Saya akan coba masuk ke ITC-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketikkan cd etc. Lalu enter. Dan kita ketikkan perintah ls. Nah, oke, di sini ada banyak ya teman-teman. Saya akan mencoba masuk ke Apache 2 dengan ketikan perintah cd Apache 2. Kemudian enter. Oke, kita clear saja ya supaya tidak bingung. Oke, di sini saya sudah masuk ke Apache 2 ya teman-teman. Dan itu ada di dalam direktori ITC. Nah, untuk melihat parent directory, kita bisa menggunakan perintah cd tik 2, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah kembali ke parent directory Apache 2, yaitu etc ya teman-teman. Jadi titik 2 ini berfungsi untuk melihat parent directory atau kita kembali ke parent directory. Jadi Apache itu ada di dalam ITC. Jadi otomatis parent directory-nya dari Apache itu dari Apache ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima. Ini ada membuat file dengan Torch ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke Debian. Oke, di sini kita bisa buka files dan terminal ya teman-teman.
Di sini saya akan langsung ketikkan perintah ls pada terminal. Setelah itu, dan selanjutnya saya akan membuat filenya dengan perintah touch. Kemudian di sini kita bisa memasukkan nama untuk filenya. Misal di sini saya akan menamainya touch test txt dan enter. Dan coba kita ketikkan perintah ls lalu enter. Nah, maka file yang baru saja kita buat akan muncul di sini ya teman-teman. Begitu pula di files ini filenya sudah muncul ya teman-teman. Dan jika kita remove atau hapus, kita bisa klik kanan dan pilih yang move to trace. Di sini kita bisa coba ketikkan ls. Dan di sini file yang tadi itu otomatis juga akan ikut ke hapus ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekannya dengan menggunakan absolute path. Di sini saya akan mencoba untuk membuat file di dalam folder dokumen tanpa harus ke dokumennya. Jadi saya akan membuat file yang berada di home tanpa masuk ke dokumennya dengan cara ketikkan perintah touch doku. Slice g txt. Jadi di sini saya akan menamai filenya itu dengan nama g.txt ya teman-teman. Lalu kita enter. Kita coba langsung cek files folder dokumen. Nah, maka di sini filenya akan muncul ya teman-teman. Dan kita juga bisa mencoba untuk membuat filenya lagi. Kita bisa ketikkan perintah touch dokumen place 32 txt. Di sini saya menamainya dengan 32 txt ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Dan di sini filenya juga muncul ya teman-teman. Nah, untuk materi yang ke-6 ini ada perintah ls advance ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, ls itu untuk melihat file yang ada di dalam directory. Lalu apa sih bedanya ls biasa dengan ls advance? Jadi ls advance itu fungsinya untuk memperlihatkan lebih detail lagi teman-teman. Nah, kita bisa langsung coba buka Debian desktop-nya. Oke, di sini kita buka terminal dan kita coba ketikkan perintah ls biasa ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, maka di sini terdapat file atau folder yang ada di dalam directory ya teman-teman. Nah, kita akan coba ketikkan perintah ls-a. Setelah itu kita enter. Oh, mohon maaf. ls spasi -a ya teman-teman. Lalu kita enter. Maka di sini akan muncul directory yang tersembunyi atau hidden directory ya teman-teman. Jadi ls-a itu fungsinya untuk memunculkan hidden directory dan membedakannya sama yang ls biasa. Kalian bisa membedakannya di sini ya teman-teman. Kemudian juga ada ls-l. Kita coba ls spasi -l ya teman-teman. Lalu kita coba enter. Oke, di sini fungsinya untuk menampilkan lebih detail dari suatu folder ya teman-teman. Lalu kita juga bisa menggabungkan dua perintah tersebut, yaitu kita bisa ketikkan perintah ls-min spasi -la. Lalu kita enter.
maka di sini akan diperlihatkan lebih detail lagi dari file yang tersembunyi. Jadi ini terdapat file yang depannya titik dan ini adalah file tersembunyi yang juga terdapat detail-detailnya teman-teman. Oke, untuk materi yang ketujuh ini ada membuat direktori dengan mkdir ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat file dengan perintah touch. Jadi di perintah ini hanya diperuntukkan untuk membuat file dan kita tidak bisa membuat suatu direktori dengan perintah touch. Kita juga tidak bisa membuat file dengan perintah mkdir. Jadi mkdir itu adalah perintah untuk membuat direktori ya teman-teman. Nah, langsung saja kita buka Debian-nya. Oke, di sini kita bisa buka terminalnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung ketikkan perintah ls, setelah itu kita enter. Dan di sini hanya terdapat direktori default dan file yang terdapat direktori default saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan langsung untuk membuat direktori teman-teman. Kita masukkan perintah mkdir direct new. Jadi di sini saya akan menamai si direktorinya itu dengan direct new ya teman-teman. Setelah itu kemudian kita enter dan kita klik tanda ls, enter. Nah, di sini di direktorinya itu sudah muncul yaitu direct new ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke file text.txt ya dengan ketikan perintah cd spasi test.txt. Setelah itu kita enter. Oke, di sini tuh sudah dipastikan tidak akan bisa. Sedangkan jika kita masuk ke cd direct new, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori yang baru saja kita buat. Oke, kita akan kembali ke parent folder terlebih dahulu. Oke, di sini di sini saya sudah di home dan kita bisa clear saja supaya tidak bingung. Oke, selanjutnya bagaimana nih jika kita ingin membuat suatu direktori dan di dalam direktorinya itu ada direktori dan di dalamnya juga ada direktori. Tadi kan kita hanya buat satu direktori saja. Dan bagaimana kalau kita ingin membuat direktori di dalam direktori? Oke teman-teman, jadi misal ada direktori 1 dan di dalam direktori 1 itu di dalamnya terdapat direktori 2 atau dir dan di dalamnya terdapat direktori 3. Nah, itu gimana sih cara buatnya? Oke, caranya kita bisa buat direktori 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa menggunakan perintah mkdir dir1. Setelah itu kita enter. Kemudian kita bisa gunakan tombol arah panah keyboard kita. Kemudian kita akan membuat yang dir 2-nya. Kita slice dir 2, lalu kita enter. Kemudian kita akan buat si dir 3-nya ya teman-teman. Dir 3. Lalu kita enter. Kemudian ketikkan perintah ls. Kita enter. Nah, untuk direktorinya itu sudah kita buat, yaitu di sini itu ada dir1 ya teman-teman. Oke, saya akan coba masuk ke dir1 terlebih dahulu. Kita klik cd dir1. Enter. Kemudian kita ketikkan perintah ls, enter. Kalian bisa lihat sendiri di dir1 ini terdapat dir2. Kita akan coba masuk ke dir2-nya.
cd dir 2, lalu enter, dan kita ls. Nah, di dir 2-nya juga ini terdapat dir 3 ya teman-teman. Oke, kita akan kembali ke home terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketikkan perintah cd spasi home slash cd spasi slash home slash username kita ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Oke, di sini saya sudah berada di home dan kita bisa ketikkan perintah clear. Selanjutnya, kita bisa lihat perbedaan dari file biasa dan file directory teman-teman. Kita bisa gunakan perintah ls spasi min l. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau file directory itu di depannya itu bertuliskan huruf D ya teman-teman. Sedangkan kalau file biasa itu tidak ada huruf D-nya. Itu adalah perbedaan dari file biasa dengan file directory. Oke, kita bisa masuk ke materi yang ke-8 yaitu perintah cp ya teman-teman. Jadi cp ini adalah singkatan dari copy ya teman-teman. Copy ini adalah perintah untuk mengcopy suatu file atau directory. Itu sama saja seperti kita menyalin file atau directory ya teman-teman. Langsung saja kita ke Debian. Oke, di sini kalian bisa langsung saja buka files dan terminal ya teman-teman. Jadi semisal di files itu kita ingin mengcopy sesuatu, caranya misal kita pilih folder dokumen ya teman-teman. Kita klik dan kita blok file, kita blok kedua file ini. Kemudian kita klik kanan. Kita klik kanan dan kita klik pilih copy. Kemudian kita pergi ke home. Setelah itu kita klik kanan dan paste. Maka di sini salinan kopiannya itu akan berada di home ya teman-teman. Jika kita melakukan copy pada files. Nah, kita bisa hapus saja supaya tidak membingungkan. Kita bisa klik kanan dan kita pilih move to trace. Kita hapus. Nah, jadi beda lagi nih kalau di terminal. Di terminal itu kalau kita ingin mengcopy suatu file, kita bisa menggunakan perintah cp spasi documents slash g txt spasi slash home slash viva. Jadi di sini saya akan mengcopy file yang ada di dokumen dan saya akan mengcopy yang di txt dan saya akan mengcopy-nya di home ya teman-teman, dan ini adalah username saya. Nah, kemudian kita bisa klik enter. Dan saya akan ketikkan perintah ls. Maka file kopiannya tadi itu sudah ada di home ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk membuat satu file lagi di terminal. Kita bisa gunakan absolute path. Nah, kita ketikkan perintah touch dokumen ketika txt. Selanjutnya kita enter ya teman-teman.
Oke, di sini juga sudah muncul file tiganya ya teman-teman. Gimana nih kalau kita ingin langsung mengcopy kedua file ini? Kita bisa gunakan perintah cp spasi key txt 32 txt desktop. Desktop slice. Lalu kita enter ya teman-teman. Setelah itu kita ketikkan ls desktop. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu misalnya banyak dari huruf G sampai Z, kita harus menulis satu persatu, kan kelamaan ya teman-teman. Kita bisa mendefinisikan itu dengan tanda bintang. Jadi seperti ini. CP spasi tanda bintang txt public live, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan ls public live, lalu kita enter ya teman-teman. Nah, maka di sini filenya sudah muncul semua ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk mengcopy suatu directory ya teman-teman. Kita bisa ketikkan ls dir1, kemudian enter. Nah, di dalam dir1 ini terdapat dir2. Lalu gimana nih cara mengcopy dir1 dan dir2 ini? Kita bisa gunakan perintah cp spasi min r dir1 slice dir2 spasi slice home slice viva username saya slice. Lalu kita enter. Kemudian ls. Maka dir1 dan dir2-nya ini sudah ada di home ya teman-teman. Kita bisa coba cek di file. Bisa dilihat di sini dir1 dan dir2-nya sudah ada ya teman-teman. Oke, untuk materi yang ke-9 ini ada perintah mv ya teman-teman. Langsung saja. Apa itu sih perintah mv? Mv ini bisa digunakan untuk merename dir atau file. Mv juga bisa digunakan untuk memindahkan sebuah file ya teman-teman. Oke, langsung saja kita contohkan. Oke, kita langsung saja buka terminal dan files ya teman-teman. Oke, di terminal ini saya akan ketikkan perintah ls, lalu enter. Dan di sini terdapat file txt yang sebelumnya sudah saya copy ya teman-teman. Oke, pertama saya akan mengubah nama getxt ini menjadi htxt dengan ketikan perintah mv getxt htxt, lalu enter. Kemudian ketikan ls, enter. Nah, maka file yang tadinya htxt ini sudah getxt ini sudah berubah menjadi htxt ya teman-teman. Untuk memindahkan file, kita bisa coba untuk dengan mengetikkan perintah mv documents slice 32
ketik txt slash home slash username saya. Lalu kita klik enter dan kita tuliskan ls. Di sini itu saya memindahkan file yang 32txt ini ya. Kita klik ls dan kita enter. Maka file yang 32 ini sudah berada di home ya teman-teman. Oke, untuk materi yang terakhir ini ada perintah rm ya teman-teman. Rm ini adalah singkatan dari remove command. Nah, rm ini digunakan untuk menghapus file dan juga untuk menghapus direktori menggunakan rmdir ya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, di sini kita bisa masuk ke files dan terminalnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghapus file htxt. Langsung saja kita ketikkan rm htxt. Selanjutnya kita enter. Kemudian kita klik ls. Oke, bisa dilihat file htxt ini sudah terhapus ya teman-teman. Lalu gimana kalau kita ingin menghapus keseluruhan file? Misal di sini terdapat file tes ya teman-teman. Dan saya akan mencoba untuk menghapusnya dan itu bisa kita identifikasikan dengan tanda bintang. Di sini kita klik rm tes bintang txt. Lalu kita enter. Nah, maka di sini file tesnya itu sudah terhapus ya teman-teman. Lalu bagaimana kalau kita ingin menghapus suatu direktori? Kita menggunakan perintah rmdir atau remove directory. Misal di sini saya akan menghapus direktori dir new ya teman-teman. Langsung saja kita bisa ketikkan perintah rmdir direct new. Lalu kita enter. Maka direktori tadi itu sudah terhapus ya teman-teman. Oke, kita akan coba untuk meremove direktori yang dir1. Ya teman-teman, kita coba rmdir dir1. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah dipastikan tidak akan bisa ya teman-teman. Karena di dalam dir1 ini terdapat dir2. Dan di dir2 itu juga terdapat dir3. Nah, syarat untuk menghapus direktori itu, direktorinya harus kosong terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita ketikkan perintah rmdir dir1, dir2, dir3. Lalu kita enter. Selanjutnya, kita bisa menghapus yang dirnya, dir2-nya. Kita ketik rmdir dir1 slash dir2. Lalu kita enter. Terus rmdir dir1, kita enter. Nah, maka di sini file dirnya sudah terhapus ya teman-teman. Jadi intinya kalau kita ingin menghapus sebuah direktori, maka direktorinya harus kosong terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.